Selamat hari Minggu Jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat berkumpul lagi di ibadah Indonesian Christian Church. Kita berkumpul pada pagi hari ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya akan bacakan bagian dari firman Tuhan yang mengajak kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saudara sekalian, sebelum saya membuka ibadah kita di dalam doa, hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi gereja kita. Walaupun kita tidak bertemu face to face, ini adalah ulang tahun Indonesian Christian Church yang ke-15. Kita bersyukur bagaimana Tuhan telah menyertai jemaat kita selama tahun-tahun ini. Boleh disertai, dituntun melalui berbagai macam tantangan, kesulitan, tetapi juga sukacita dan berkat Injil yang kiranya boleh menghiasi jemaat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, di hari Minggu ini, kami datang sekali lagi mengakui kebesaran, kemuliaan, dan keagungan-Mu. Engkau yang tidak terbatas melampaui ruang dan waktu. Engkau yang besar melalui apapun yang kami dapat bayangkan dan pikirkan. Tetapi telah berkenan menyatakan diri-Mu melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Dan melalui Roh Kudus-Mu yang menginspirasikan firman kehidupan ini. Untuk kami baca, untuk kami pelajari. Tetapi juga untuk menuntun, mengajar, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Bapa, pada pagi hari ini kami mau mensyukuri penyertaan-Mu. Boleh membantu memulainya gereja ini 15 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh senantiasa menjadi sentral pemberitaan Injil dan segala bentuk pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang boleh kami layani dan orang-orang yang boleh melayani bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk anugerah dan pernyataan-Mu melalui berbagai macam hal, untuk kasus-kasus yang sulit yang boleh kami hadapi, untuk tantangan di dalam pelayanan, untuk berbagai macam yang persoalan yang menunjukkan betapa rapuh dan lemahnya kami, dan betapa kami sebagai gereja-Mu membutuhkan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa karena Engkau berkenan menyatakan kemuliaan, keagungan, dan kuasa-Mu melalui gereja ini. Kami berdoa kiranya Allah yang telah menuntun kami sejauh ini boleh terus memimpin kami saat kami sebagai gereja-Mu belajar untuk tunduk dan mengikuti Engkau, khususnya di zaman yang baru dan krisis yang sedang kami hadapi ini. Kami berdoa supaya kami boleh mengikuti bijaksana Tuhan, menampung dari berbagai masukan dari berbagai macam teolog dan pemimpin gereja yang jauh lebih bijaksana dari kami untuk boleh menimbang dengan bijaksana dan kasih yang Tuhan berikan pada kami. Kami berdoa bagi segenap pengurus, bagi para ministry leaders, bagi jemaat Tuhan, bagi tamu-tamu yang rutin datang dan juga mereka yang saat ini mendengarkan secara online. Kami berdoa Bapa, kiranya waktu kami bersama-sama mensyukuri 15 tahun penyertaan Tuhan atas gereja ini. Kami mensyukuri kehadiran Tuhan, kami mensyukuri berkat Injil-Mu yang begitu besar. Kami mensyukuri kehadiran kami satu sama lain. Kami mensyukuri berbagai macam talenta, karunia, dan kepribadian yang Engkau boleh hadirkan di gereja ini. Supaya melalui gereja ini, Tuhan boleh dimuliakan, senantiasa diagungkan dan ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, lagu yang pertama yang akan kita nyanyikan bersama adalah lagu Glorious and Mighty, mulia dan berkuasa. Lagu yang diinspirasikan oleh ayat-ayat yang tadi menjadi panggilan beribadah kita. Lagu yang menggambarkan besarnya dan agungnya dan terangnya kemuliaan Tuhan. Lagu yang menceritakan bagaimana Ia menciptakan tata surya dan segala isinya. Lagu yang juga menggambarkan bagaimana Ia berkuasa di atas bangsa-bangsa. Dan lagu yang juga memberikan kita pengharapan bahwa di tengah krisis, kesulitan, dan ketidakpastian yang saudara dan saya hadapi, Kristus akan datang kembali di atas awan-awan untuk menjemput umatnya memasuki langit dan bumi yang baru. Saya mengajak kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini, Glorious and Mighty.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa dan syafaat kita. Pagi hari ini Bapa, kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Segala perkataan, tindakan, dan pikiran yang tidak berkenan padamu, yang mempertanyakan Engkau, yang melukai hatimu, yang bersikap seolah-olah Engkau masa bodoh, seolah-olah Engkau jahat, seolah-olah Engkau tidak peduli dengan kami. Segala tutur kata dan perbuatan kami yang lebih menunjukkan bahwa kami lebih mau membesarkan ego dan kepentingan kami sendiri daripada kemuliaan dan kebesaran Tuhan, apalagi kebaikan orang lain. Ampuni kami kalau kami kerap kali memanfaatkan situasi dan kelemahan kami untuk memanipulasi orang lain. Ampuni kami kalau seringkali kami memberikan excuse, alasan yang enteng untuk berbuat dosa, melakukan kesalahan, untuk menjalin relasi yang kami tahu Engkau tidak berkenan, untuk menonton hal-hal yang kami tahu Engkau benci, untuk mengatakan hal-hal yang menjadi kejijikan padamu, dan untuk bersikap dan bertindak dengan cara yang memalukan nama Tuhan. Ampuni ketamakan, kerakusan, ketakutan kami yang berlebihan, atau bahkan perasaan berani yang sok jago di tengah-tengah berbagai macam situasi hidup, khususnya krisis yang kami alami sekarang ini. Kami menyadari bahwa kami sebetulnya punya Allah yang besar, agung, dan mulia, yang patut disembah, dipuji, dan dimuliakan. Dan kami berdoa Bapa, kiranya Engkau berkenan memenuhi janji-Mu bukan saja untuk mengampuni kami, tetapi memulihkan kami dari segala kejahatan. Sehingga justru kiranya melalui masa-masa sulit seperti ini, terang, iman, dan kemuliaan kasih Kristus boleh nampak melalui kami. Kami boleh menunjukkan kekudusan hidup. Kami boleh menunjukkan bijaksana dalam menimbang perkara. Kami boleh berelasi dengan baik. Kami boleh meninggalkan dosa. Dan kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk keluar dari krisis ini dan masuk ke zaman yang baru yang kami tidak tahu seperti apa, biarlah kami sebagai umat-Mu menjadi terang dan garam yang lebih terasa dan terlihat lagi di dunia yang gelap ini. Bapa, pada pagi hari ini kami secara khusus mau berdoa bagi para pemimpin negara, khususnya di daerah-daerah di mana korban coronavirus terus meningkat dan di mana mereka kelabakan mengatasi orang-orang yang mengalami penderitaan dan mungkin kurang tanggap atau bahkan gagal atau masih lalai dalam mengerjakan tugas mereka. Kami menyadari tidak ada negara yang sempurna, tidak ada negara yang dapat menjalankan semuanya dengan baik. Seluruh orang di pemerintahan dipenuhi oleh orang-orang yang rapuh, yang lemah dan terbatas, dan mereka sendiri masih berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dari hari ke hari. Tapi khusus bagi negara-negara yang struggling ini, seperti di Italia, di Spanyol, di Iran, dan di berbagai tempat lainnya, kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahkan saat ini pun ada begitu banyak orang yang menderita kehilangan, yang merasa terisolasi, yang kehilangan anggota keluarga, pekerjaan, usaha, yang harus mengubah atau bahkan membatalkan segala bentuk rencana mereka untuk tahun 2020. Kami berdoa bukan saja Engkau berikan bijaksana bagi para pemerintah, tim medis di negara-negara ini, dan tentu saja di seluruh dunia, tapi Bapa, kiranya masa-masa krisis ini boleh membawa orang tidak berhenti di krisis, tapi boleh sampai kepada Kristus. Dan boleh menemukan di dalam Kristus pengharapan yang kekal dan abadi, yang dapat melampaui dan dapat mengalahkan segala jenis krisis apapun. Mohon belas kasihan-Mu bagi dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah bagi kita sekalian diambil dari Matius pasal 11 ayat 28-30. Saya pribadi merasa ayat-ayat ini sangat menghibur dan menguatkan di tengah-tengah berbagai macam krisis yang kita alami. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara, seperti tadi saya katakan, kita memperingati 15 tahun Indonesian Christian Church. Dari sejak mulai dan sampai hari ini berada, kita sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan.
Dan khususnya bersyukur untuk saudara yang selama ini mendukung gereja ini, baik melalui kehadiran, melalui persembahan, bukan saja finansial, tapi mempersembahkan waktu, talenta, dan tenaga saudara. Tidak terhitung orang-orang yang bisa kami sebutkan namanya tentu saja. Ini bukan tentang pengurus, apalagi tentang saya dan Pak Senjaya, tapi tentang saudara semua yang selama ini telah berbagian. Entah saudara yang masih di Melbourne, atau sudah kembali ke Indonesia, atau bahkan sudah pindah ke tempat-tempat lain. Kami sekali lagi bersyukur. Kalau mengingat dan melihat foto-foto selama saya di sini, setidaknya saya melihat begitu banyak nama dan wajah yang Tuhan telah pakai menjadi berkat bagi gereja ini. Nah, sebentar kita akan mendengarkan pesan dari Pak Senjaya yang memulai gereja ini. Kiranya pesan dari Pak Senjaya boleh mengencourage kita, menguatkan kita di hari Minggu ini sekaligus memperingati ulang tahun ICC. Selamat pagi jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan. Happy birthday, selamat ulang tahun bagi kita semua. 15 tahun yang lalu, ICC dimulai. Dan saya masih ingat, 12 bulan sebelumnya, saya dan istri menggumuli misi dari Tuhan. Transforming godless people into godly leaders for Jesus Christ. Dan misi tersebut tidak pernah padam dari tahun ke tahun, karena Tuhan terus bekerja menopangnya. Dia mengirimkan orang-orang yang mencintai Tuhan untuk bersama menggarap ladang yang sudah menguning di kota Melbourne ini. Termasuk pendeta Kristian sebagai full-timer, sebagai minister di tahun 2015. Hari ini, tahun ini, saya bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Paulus pernah sampaikan kepada jemaat Tesalonika itu menjadi realita di tengah-tengah ICC. Paulus berkata begini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu sudah lakukan. Dan saudara kita sudah melakukan itu. Bukan hanya belajar Injil, mengajar Injil, tapi juga menghidupi Injil di tengah-tengah kita. Saya harap Anda berdoa ke depan. Doakan agar kita bukan hanya terus belajar Injil, tetapi dengan kesehatian yang ada di tengah-tengah kita. Meskipun kita berbeda-beda, kesehatian itu yang mendorong kita untuk terus menjadi orang-orang yang melayani satu sama lain di ICC. Bahkan melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus. Melayani bukan hanya orang Indonesia, tetapi orang-orang non-Indonesia dengan Injil Yesus Kristus. ICC, happy birthday, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Senjaya untuk pesannya. Semoga itu boleh menjadi berkat bagi saudara hari ini. Kita juga akan mendengarkan ulasan New City Catechism yang hari ini memasuki minggu ke-14. Di awal kita diberikan kemampuan, kehendak bebas untuk taat atau tidak taat. Tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang tua awal kita, yaitu Adam dan Hawa, maka sekarang kita dikandung di dalam dosa. Ini yang disebut sebagai dosa asal. Dosa asal tidak mengacu kepada dosa yang pertama yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, tetapi mengacu kepada konsekuensi dari dosa tersebut, yaitu bahwa Anda dan saya dari sejak lahir itu dikandung di dalam dosa. Jadi seorang bayi yang sangat lucu dan mungil itu pun adalah bayi yang berdosa. Ini yang disebut di dalam firman Tuhan sebagai korupsi yang radikal. Artinya korupsi yang sampai ke akar dari keberadaan kita. Tidak ada satupun di dalam tubuh kita, pikiran kita, kehendak kita yang tidak dikorupsi oleh dosa. Itu sebabnya kita tidak mampu lagi mentaati hukum Allah dengan 100%. Dan itu sebabnya kita membutuhkan Kristus Yesus, Juru Selamat dan Penebus kita.
Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai ke-19. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara dan memastikan ayat-ayat itu ada di depan saudara, tetapi saya hanya akan bacakan ayat yang ke-17 sampai ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami mohon kiranya Engkau memberikan sekali lagi anugerah dan karunia serta pencerahan Roh Kudus-Mu pada setiap kami. Sehingga dimanapun kami berada, kapanpun kami mendengarkan khotbah ini, Engkau berkenan bekerja secara aktif melampaui apa yang kami bayangkan dan pikirkan, dan melalui keterbatasan hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Engkau telah berjanji pada kami bahwa firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali kepadamu sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami percaya pada janji ini dan berdoa kiranya Engkau berkenan melaksanakannya. Demi dan kemuliaan serta keagungan nama-Mu dan nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Mari kita mengingat bahwa yang berbahagia bukan saja mereka yang membaca firman kehidupan ini, tetapi juga yang mentaatinya, mencamkannya, mengolahnya di dalam hidupnya, dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan untuk memberkati, mengukir firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan saya pagi hari ini. Saudara, salah satu tokoh idola saya adalah seorang pendeta yang bernama Charles Haddon Spurgeon. Ia tinggal di London sampai menjelang akhir abad ke-19. Charles Spurgeon terkenal dengan kecerdasannya dalam berpikir dan kefasihannya dalam menguasai mimbar. Ia mewarisi teologi para Puritan dan memiliki gaya berkhotbah yang menangkap perhatian pendengarnya dari awal sampai akhir. Buku-buku dan tulisan Spurgeon masih sering dipelajari dan dikutip sampai hari ini. Diperkirakan ia membawakan hampir 3.600 khotbah selama hidupnya, serta menulis hampir 50 jilid tafsiran Alkitab, tulisan, dan berbagai jenis renungan. Nah, sejaman dengan Spurgeon, hidup juga seorang pendeta lain yang bernama Joseph Parker. Joseph Parker tidak kalah terkenalnya, khususnya dalam ketajamannya berpikir dan kemampuannya mengurai kalimat yang mengena di hati pendengarnya. Nah, suatu ketika sejumlah pendeta dari Amerika datang mengunjungi London untuk mendengarkan pengkhotbah ternama di Inggris. Satu hari Minggu pagi mereka pergi mendengarkan Joseph Parker berkhotbah, dan selesai berkebaktian mereka langsung berkomentar, Joseph Parker memang pengkhotbah yang luar biasa. Pada malam harinya mereka pergi mendengarkan Charles Spurgeon yang berkhotbah di gedung yang lebih besar dengan jumlah jemaat 2 kali lipat dan kemampuan berkhotbah yang melampaui Joseph Parker. Tetapi waktu pendeta-pendeta dari Amerika ini keluar dari kebaktian, mereka berkomentar, Yesus Kristus memang juru selamat yang luar biasa. Saudara, sejak saya mendengarkan cerita ini belasan tahun yang lalu, saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, siapa yang orang agungkan di akhir khotbah atau di akhir renungan yang saya bawakan? Saya atau Tuhan? Apakah selesai mendengarkan saya berharap orang berdecak kagum dan mengatakan, orang ini memang pintar, andaikan gue bisa seperti dia? Atau apakah mereka tersentuh dan terpukau akan betapa seriusnya dosa, betapa pentingnya pertobatan, betapa lemah lembutnya Yesus, dan betapa agungnya Allah kita? Atau kalau kita bawa ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan saya juga tentunya, waktu kita berelasi di dalam keluarga, saat kita bekerja, mengurus anak, mengerjakan tugas, atau bahkan tanggung jawab rumah tangga kita sehari-hari, siapa yang Anda agungkan? Diri Anda sendiri atau Tuhan? Kalau Anda hidup dengan kacamata saya pantas diagungkan, maka Anda akan melihat perkataan orang lain, aktivitas Anda sehari-hari, jenis pekerjaan yang Anda miliki,
prestasi anak di sekolah, dan reputasi Anda di keluarga dan di tempat kerja dan kuliah, semuanya itu hanya sebagai sarana untuk menunjukkan betapa luar biasanya Anda. Itu sebabnya begitu ada orang atau situasi seperti saat ini yang buat kita merasa mungkin terekspos, sulit, malu, kehilangan kendali, tidak nyaman, kita cenderung bereaksi dengan marah, frustasi, jatuh ke dalam kesedihan yang berlebihan, terobsesi mencari kesalahan orang lain, dan lain seterusnya. Nah, beberapa dari saudara tahu di akhir 2019 lalu waktu atap rumah kami ambrol dan sebagian rumah kebanjiran, kami sekeluarga mau tidak mau harus mengungsi ke salah satu rumah jemaat untuk sekitar kira-kira 9 bulan lamanya. Saudara, di satu pihak kami sangat bersyukur sekali karena dukungan doa serta perhatian jemaat ICC. Setidaknya saya tahu 2 atau 3 hari setelah hampir semua jemaat mengetahui kami tidak bisa tinggal di rumah, setidaknya ada 5 atau 6 keluarga yang menawarkan kami untuk tinggal di rumah mereka. Tapi di pihak lain, saya dan istri saya merasakan betapa mudahnya untuk kami berfokus hanya pada kerugian dan ketidaknyamanan yang kami alami. Betapa mudahnya untuk merasa marah, betapa mudahnya untuk merasa frustrasi, baik terhadap tukang bangunan, terhadap kami satu sama lain, dan berimbas terhadap orang-orang lain. Dan betapa kami berdua membutuhkan pertolongan Tuhan dari hari ke hari, bahkan sampai hari ini, untuk memfokuskan diri pada kebesaran, kebaikan, kesetiaan, serta penyerahan Tuhan. Nah itu saudara, waktu kita memikirkan ulang tahun gereja yang ke-15, terus terang saya hanya terpikir ayat-ayat ini. Dari saya tahu bahwa saya akan berkhotbah di kebaktian ulang tahun ICC, bahkan sebelum kita ada aturan untuk social distancing, gak boleh bertemu di ruang ibadah, saya terus-menerus memikirkan ayat ini. Kenapa? Karena ini adalah ayat-ayat yang saya ingat, doakan dan ulang pada diri saya sendiri berulang-ulang kali. Tidak persis seperti ini, tetapi dalam bentuk lain. Yang tadi kita baca, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku, kata Habakuk, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, intinya bagian ini atau bagian akhir dari kitab Habakuk ini mau mengajarkan bahwa pada masa-masa sulit atau masa-masa sulit adalah masa di mana orang percaya dapat semakin bersandar pada keagungan Tuhan. Masa-masa sulit adalah masa di mana orang percaya dapat semakin bersandar pada keagungan Tuhan. Nah saudara, mengapa ayat-ayat ini relevan bukan saja bagi ulang tahun kita, tetapi bagi setiap hari yang kita hadapi? Karena saya melihat bahwa setiap orang percaya dan gereja Tuhan yang sejati biasanya baru kelihatan kesungguhannya di masa-masa yang sulit. Baik Alkitab dan sejarah gereja mengajarkan bahwa justru di tengah-tengah masa kesulitanlah terbukti siapa yang betul-betul ikut Tuhan dan siapa yang hanya ikut-ikutan sama Tuhan. Siapa yang menyembah Allahnya Alkitab atau siapa yang menyembah Allah yang ia bayangkan berdasarkan imajinasinya sendiri. Siapa yang berkata jadilah kehendakmu, atau siapa yang berkata kok kehendakku gak jadi-jadi ya. Ayat-ayat ini juga relevan karena saya mau, bukan saja kita sebagai pribadi, tapi kita sebagai gereja, menjadi gereja di mana orang berkata, Yesus Kristus memang jemaat, memang Yesus Kristus memang juru selamat yang luar biasa. Saya mau kita menjadi gereja yang justru di tengah masa-masa sulit seperti ini menunjukkan bahwa kita tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Saudara, ini bukan berarti bahwa kita selalu tersenyum lebar dan buta menghadapi kenyataan yang ada. Ini bukan berarti bahwa kita mengatakan orang Kristen itu gak boleh nangis, gak boleh sedih. Kalau nangis artinya kurang iman. Kalau depresi artinya Tuhan meninggalkan engkau. Ayo tunjukkan sukacitamu dalam Tuhan. Bukan itu Tuhan. Itu adalah teologi yang ngawur. Tentu saja kita perlu, seperti Paulus katakan di surat Roma, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kita harus menangis dengan orang yang menangis. Dan saya bersyukur bahwa tidak sedikit dari jemaat ICC sudah menjalankan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah salah satu berkat terbesar yang saya lihat di jemaat ini. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah di dalam masa senang maupun sulit, baik sebagai komunitas gereja
maupun sebagai orang Kristen secara pribadi, saudara dan saya dipanggil untuk menunjukkan bahwa kacamata yang kita pakai bukanlah saya pantas diagungkan, melainkan Yesuslah yang pantas untuk diagungkan. Dan saudara, saya percaya inilah yang Nabi Habakuk mau kita pelajari hari ini. Berbeda dengan Charles Spurgeon dan Joseph Parker, Habakuk adalah salah satu dari nabi yang tidak banyak dikenal latar belakang atau bahkan tempat dia melayani. Kita hanya dapat melihatnya secara tersirat dari 3 pasal yang 3 pasal dari kitab Habakuk. Nah, sama seperti Ayub yang kita dengarkan di khotbah minggu lalu, kitab Habakuk dimulai dengan mempertanyakan keadilan Tuhan. Keunikan lain dari kitab Habakuk ini adalah nabi-nabi secara umum biasanya berbicara langsung atau memperingatkan bangsa Israel, mengecam mereka, menghardik mereka, menegur mereka, menghibur mereka, atau kadang-kadang menegur bangsa-bangsa lain. Tetapi Habakuk unik karena pada dasarnya selama 3 pasal, saudara akan melihat sebetulnya lebih banyak dialog dia dengan Tuhan. 2 kali Habakuk istilahnya menaikkan komplainnya, keluhannya pada Tuhan, dan 2 kali pula Allah menjawab. Dan di bagian akhir dari dialog Habakuk dengan Tuhan ini, di 3 atau 4 ayat terakhir, saya mau mengajak kita mempelajari setidaknya 2 hal. Pertama, keagungan Allah yang mulia dan berkuasa penuh. Saudara lihat di ayat 17 dan 18, itu ada semacam formula di mana dimulai dengan sekalipun, lalu ayat 18, namun. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan sekalipun kambing, domba, lembu, sapi tidak ada lagi. Saudara, ini pada dasarnya menggambarkan kegagalan total untuk masyarakat Israel yang agraria, yang sangat bergantung pada hasil panen dan ternak dan produksi dari panen. Maka ini pada dasarnya menggambarkan kegagalan, kehancuran ekonomi yang habis-habisan. Kekeringan, kelaparan, saya tidak tahu apa lagi yang terjadi lagi zaman itu. Dan seringkali kehancuran ekonomi di Alkitab menunjukkan juga merefleksikan kehancuran moral dari negara tersebut. Dan saudara bisa melihat bahkan hari ini di mana ada krisis muncul. Nah, betul, ada orang-orang baik. Ada pemerintah yang kompeten dan berusaha sekeras mungkin untuk memastikan supaya orang-orang dirawat, dilayani, ditolong. Dan kita juga melihat banyak orang yang memulai berbagai macam bentuk bantuan sosial. Ini semua baik dan patut dipuji, dan kalau kita punya kesempatan dan waktu patut untuk kita dukung. Tetapi bukankah kita juga melihat berbagai macam ketidakadilan? Bukankah krisis coronavirus ini menunjukkan betapa rakusnya manusia? Betapa seringkali manusia tidak waras. Pemerintah atau pemimpin gagal untuk tanggap. Baik pribadi maupun pemerintah maupun institusi lainnya. Jadi krisis yang ada seringkali mengekspos kegagalan dan kerusakan moral kita atau relasi kita terhadap satu sama lain dan dengan Tuhan. Tapi di tengah penyakit dan penderitaan dan kesulitan yang saudara dan saya sedang alami atau akan alami, Habakuk mau kita melihat keagungan dan kebesaran Tuhan Allah. Saudara perhatikan di pasal 3, kalau saudara buka Alkitab ayat 3 sampai ayat 6 kira-kira. Di situ digambarkan bagaimana Tuhan itu datang dan hadir dan menyatakan kehadirannya. Mulai ayat 3, Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Kalau kita berhenti di sini, maka kita akan lihat, wah, ini ada gambaran yang begitu luar biasa. Sengaja digambarkan sedetail mungkin untuk menunjukkan bahwa yang datang di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan kita adalah Allah yang berkuasa, mulia, agung, patut dipuji, sembah, dan dikagumi. Tapi perhatikan ayat berikutnya, ayat 5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat 6. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara, masa krisis, entah yang kita alami secara global atau secara pribadi,
Waktu kita merasa gentar, takut, khawatir, saya mengajak saudara saya untuk melihat bahwa di balik itu ada Allah yang mulia. Ada Allah yang berkuasa penuh. Masa-masa sulit adalah masa di mana iman Anda dan saya sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita semakin bersandar dan berusaha melihat atau minta Tuhan menunjukkan keagungannya? Atau semakin kita mau menunjukkan keagungan, kebisaan, kemampuan kita sendiri? Saudara, kapan terakhir Anda membaca atau mengalami bahkan berita buruk? Dan reaksi Anda adalah, Tuhan, Engkaulah yang layak terima segala pujian, hormat, sembah dan syukur kami. Terpujilah namamu. Seperti yang Ayub katakan yang kita bahas minggu lalu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Saudara, kapan terakhir kali Anda membaca atau mengalami berita buruk dan bukannya mencari pihak yang salah atau patut disalahkan? Reaksi Anda adalah, Tuhan, tunjukkanlah dosa dan kesalahanku. Tuhan, tunjukkan kesombonganku, tunjukkan kelalaianku, dan tunjukkan bagaimana aku lebih suka mencari keagunganku sendiri. Atau mungkin kapan waktu terakhir Anda mengalami berita buruk yang Anda pikirkan bukan kepentingan sendiri, tapi saudara memikirkan orang lain. Bagaimana aku bisa tetap mengasihi? Aku merasa seperti Habakuk, semuanya sepertinya nggak work, semuanya berantakan, seperti tidak pengharapan, tapi aku mau beri pengharapan pada orang lain. Ia adalah Allah yang mulia dan berkuasa. Artinya ia tidak dibatasi oleh kesulitan dan krisis yang kita alami. Dia adalah Allah yang tadi kita nyanyikan di lagu Glorious and Mighty. You are awesome in beauty. Engkau mulia dan berkuasa. Keindahanmu itu patut dikagumi. Ini penting untuk kita ingat di tengah kesulitan yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita menghadapi ini di tengah kehancuran, ketidakpastian, dan kebingungan yang kita alami sehari-hari? Itu membawa saya ke poin yang kedua. Poin pertama berbicara tentang keagungan Allah yang mulia dan berkuasa penuh. Yang kedua adalah keagungan Allah yang menyelamatkan dan menguatkan kita. Saudara, di pasal 1 dan 2, kalau saudara bisa melihat, Habakuk membuka bukunya dengan menaikkan doa dan keluhannya pada Tuhan. Di pasal 1 ayat 2 sampai 3, dia berkata seperti ini. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru padamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan padaku kejahatan, sehingga aku mengalami kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pembantahan dan pertikaian terjadi. Intinya saudara, Habakuk bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau berlama-lama membiarkan bangsaku, bangsa Israel, umat pilihanmu, umat gembalaanmu, semakin hari semakin jahat dan korupsi merajalela? Mana pertolonganmu Tuhan? Mana kehadiranmu? Mana bukti bahwa engkau akan menyelamatkan dan menolong kami? Dan Tuhan membalas Habakuk di pasal yang sama, ayat ke-5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku, dalam hal ini Tuhan, aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tuhan pada dasarnya menjawab, Habakuk, kamu mau tahu berapa lama lagi? Baik, aku akan menunjukkan padamu apa yang akan terjadi. Aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa sampai orang, kalaupun diceritakan, tidak akan percaya. Wow. Habakuk berdoa, mengeluh, saya nggak tahu berapa lama. Dan Tuhan langsung menjawab. Tuhan seperti mengatakan, are you ready? Kamu sudah siap mendengarkan jawabannya? Saudara, Tuhan seolah mau mengatakan pada Habakuk, kamu mau melihat Habakuk? Waktu aku mengizinkan engkau masuk ke dalam ruang yang melampaui ruang dan waktu dan melihat rencanaku bagi bangsa Israel. Yang sekarang tambah hari engkau lihat tambah jahat. Dan Tuhan, kau sudah perhatikan Tuhan setuju dengan analisanya Habakuk. Tuhan setuju dengan dosa, pemberontakan, dan kejahatan di tengah-tengah Israel. Oke, aku tunjukkan, kata Tuhan. Saudara bayangkan mungkin perasaan Habakuk itu seperti kita nonton di bioskop, menonton satu film yang sudah kita nanti-nantikan, dan akhirnya lampu dipadamkan, logo studio film yang kita selalu lupa namanya mulai muncul, suara penonton yang tadi berisik mulai mereda, tidak ada lagi yang lihat HP, kecuali pasangan saudara yang kepaksa ikut nonton sama saudara, hening, dan kita mulai merasa,
This is it. Dan saudara, jawaban Tuhan yang dia berikan pada Habakuk ternyata bertolak belakang 180 derajat dari apa yang ia bayangkan. Saya nggak tahu apa yang Habakuk bayangkan. Mungkin Habakuk membayangkan bahwa bangsa Israel yang sudah cukup menderita, kemungkinan besar lagi itu di bawah kebengisan bangsa Asyur, udah cukup menderita, udah cukup lama. Sama seperti waktu dulu nenek moyang mereka menderita di bawah bangsa Mesir atau bangsa Filistin. Dan kalau misalnya benar bahwa Habakuk hidup di zaman di mana kekuasaan bangsa Asyur ini mulai melemah, bisa jadi Habakuk membayangkan, mungkin ini waktunya Allah membangkitkan seorang Musa yang baru, atau pemimpin Yosua yang baru, atau bahkan Daud yang baru, Mesias yang mereka harapkan untuk akhirnya menolong kita keluar dari bangsa yang jahat ini. Moga-moga setelah ini adalah perubahan, ada kebangunan rohani di antara bangsa Israel. Saudara, tapi apa jawab Tuhan? Di pasal 1 ayat 6-7. Sebab sesungguhnya, kata Tuhan, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman, yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Saudara, dengan kata lain, bukannya Tuhan datang membebaskan mereka, Tuhan bahkan mengirim bangsa yang lebih jahat dari bangsa Israel untuk menghukum mereka. Nah, mungkin Habakuk berespon, saya nggak tahu apa yang ada di benaknya, tapi kira-kira mungkin kalau saya jadi Habakuk, saya akan tanya, kok bisa Tuhan, Engkau yang baik, Engkau Allah yang adil, dan Engkau mengetahui secara seksama ketidakbaikan dan ketidakadilan bangsamu sendiri, bukannya menolong mereka, mereformasi mereka, Engkau malah mengirim bangsa lain yang lebih tidak baik dan lebih tidak adil, yang lebih jahat, yang lebih bengis untuk menghukum umatmu sendiri. Nggak salah nih Tuhan. Aku berdoa minta Engkau menolong bangsaku dari dosa-dosa mereka, tapi Engkau malah mengirim bangsa lain yang lebih berdosa lagi untuk menindas mereka. Mungkin kalau kita boleh bawa ke abad 21, kita mungkin pernah berdoa, Tuhan aku berdoa tolong keluarkan aku dari masalahku ini, dari relasi yang sulit ini. Tetapi jawaban Tuhan seolah-olah adalah memberikan kita masalah yang lebih besar. Saudara, kita lihat itu sebabnya waktu kita kembali ke pasal 3, melihat semua hal yang Allah lakukan di dalam kekuasaan, kedaulatan, dan bijaksananya. Ayat 16. Pasal 3 ayat 16, ketika aku mendengar penghakiman dan tindakan dan rencana Tuhan, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan, sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Allah pada dasarnya mengatakan pada Habakuk, kau mau aku tunjukkan ke depannya. Aku akan menghukum bangsaku sendiri dengan bangsa yang lebih jahat dari mereka. Dan mereka akan datang. Dan Habakuk serta bangsa Israel sudah cukup punya pengalaman sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang sesuatu, itu pasti akan terjadi. Saudara, Habakuk melihat sepertinya tidak ada harapan. Tetapi di ayat 16 dikatakan, aku akan menantikan dengan tenang hari kesusahan itu. Kenapa? Karena di ayat 18, walaupun tadi di depan saya mengatakan, Habakuk mengatakan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, gagal panen, gagal produksi, gagal segala sesuatu, kehancuran ekonomi, ketidakpastian. Tetapi ada perubahan yang drastis, yang besar sekali dalam diri Habakuk. Perhatikan ayat 18. Di tengah-tengah ketidakpastian, kehancuran, kesulitan yang akan bertambah, dan Habakuk tahu dia tidak bisa negosiasi keluar dari sini. Dia tidak bisa naik pesawat untuk pergi ke negara lain. Badai, topan, siksaan akan datang. Mungkin keluarganya sendiri akan dibinasakan. Mungkin Habakuk sendiri akan dibunuh oleh bangsa Babel. Kita nggak tahu. Tapi intinya, respon Habakuk adalah, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah
yang menyelamatkanku. Seorang penulis mengatakan ini adalah salah satu ekspresi iman yang paling solid yang pernah bisa ditemukan di dalam Perjanjian Lama. Di tengah-tengah badai, kesulitan, tantangan yang dihadapi, kekalahan yang kelihatan di depan mata, Habakuk berkata, ia yang tadi bertanya dan mengeluh dan komplain sama Tuhan, sekarang ia bersorak-sorak. Dan kata bersorak-sorak di situ sebetulnya menggambarkan teriakan kemenangan. Kalau boleh terjemahkan bebas, Habakuk mengatakan, walaupun semuanya ini tidak ada gagal dan hancur, tetapi aku akan menang total di dalam Tuhan. Aku akan menang total. Ini adalah ekspresi yang sama seperti dia mengatakan beria-ria di hadapan Allah. Saudara, sekali lagi, ini bukan berpura-pura bahwa masalah itu tidak ada. Bahwa krisis tidak di depan kita atau bahkan di tengah-tengah kita. Dan ini juga bukan berarti menutup diri dari kenyataan pahit dan sulit dan mematikan bahkan yang harus kita alami. Saudara, penulis James Boyce memberikan sebuah ilustrasi yang bagus sekali. Dia mengatakan ada seorang pendeta yang mempunyai jemaat yang entah bagaimana si jemaat ini, ibu ini hidup seolah hidup itu gak ada masalah. Jadi setiap kali pendeta ini berusaha menceritakan tentang masalah dan kesulitan yang kebanyakan manusia alami, ibu ini selalu berkata, sudahlah Pak, nggak usah bilang gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Bapak tahu cara saya ngadepinnya, saya udah tahu semuanya. Gimana kalau saya kehilangan Tuhan, gimana kalau saya kehilangan uang, saya udah pikirin. Gimana kalau saya sampai sakit, saya udah pikirin. Semuanya saya udah pikirin. Bapak tahu, setiap kali saya diingatkan, gimana gini, gimana begitu, saya langsung menutup hati saya, kunci dengan rapat, dan tidak membiarkan satupun pikiran seperti itu masuk. Saudara sepintas, bagus ya. Dari sudut pandang duniawi ini nasihat yang bagus, tidaknya sedikit lebih mending daripada orang yang ketakutan dan paranoid sama segala sesuatu. Tapi kalau begitu sebetulnya, saudara tidak perlu Tuhan. Kalau begitu sebetulnya, Tuhan hanya akan jadi embel-embel kita yang kita taruh, ya yang penting kau berdoa. Tapi sebetulnya hati kita tertutup. Saudara, ini beda sekali dengan apa yang Habakuk lakukan. Ini beda sekali dengan apa yang Alkitab juga ajarkan tentang bagaimana menghadapi situasi krisis. Bagaimana percaya pada Tuhan di saat-saat yang sulit. Apa yang Habakuk katakan? Di tengah kehancuran dan kebingungan. Di tengah semua hal yang tidak ada, yang tidak berhasil, kehancuran, kegagalan, ketidakpastian, saudara, Habakuk tidak menutup hatinya. Habakuk tidak mengunci hati rapat-rapat. Habakuk tidak membiarkan kesulitan, tidak membiarkan. Habakuk mengizinkan kesulitan, air mata, dan kepedihan masuk. Habakuk membuka hatinya lebar-lebar dan mengatakan, come in. Dia mengatakan come in. Dia mengatakan, ayo masuk. Bangsa Kasdim yang bengis itu akan datang. Aku gemetaran. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal. Tapi dengan tenang akan ku nantikan. Aku akan menyambut hari kesusahan itu. Saudara, kalau kita tanya Habakuk, kita mungkin tanya sama dia, gimana kalau pohon ara tidak berbunga? Gimana kalau pohon anggur tidak berbuah? Gimana kalau hasil pohon zaitun mengecewakan? Gimana kalau seluruh ekonomi dan hal-hal yang biasanya kamu anggap sebagai konsisten, stabil, dan mendukung itu semuanya tidak ada sama sekali? Kita bisa bertanya hari ini, gimana kalau saya tidak bisa bekerja lagi? Gimana dengan bisnis dan usaha saya? Gimana dengan masa depan yang saya sudah rencanakan? Gimana dengan kesehatanku, dengan tabunganku di bank, dengan keadaan dan masa depan gereja? Gimana dengan keadaan ekonomi negara dan dunia? Habakuk mengajak bangsanya, dirinya, dan kita semua hari ini untuk mengatakan, come in. Saudara, bukan karena orang percaya itu suka penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Itu namanya sadisme, saudara. Tetapi karena di dalam hati setiap orang percaya, waktu kita menyambut semua itu, kita tahu itu bahkan menyakitkan. Itu kita tahu akan sulit. Kita tahu kita mungkin gak bakal tidur untuk memikirkan berbagai masalah yang kita sedang hadapi sekarang. Tetapi kita tahu bahwa di dalam hati kita ada Tuhan. Ada Tuhan yang keagungannya lebih besar daripada setiap kebingungan kita. Saudara, ia begitu agung sehingga Habakuk yang bingung, yang bertanya,
tidak ia binasakan. Ia begitu agung sehingga Habakuk yang tadinya komplain dan mengeluh sama Tuhan, bukannya Allah bilang, dasar lu kurang beriman, pergi sana. Tetapi ia selamatkan. Karena Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Saudara, Allah itu begitu agungnya. Sehingga Anda dan saya yang mungkin malu atau pernah atau bahkan sedang menanyakan hal-hal yang Habakuk tanyakan. Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Ia datang untuk menyelamatkan kita. Dan bukan saja ia datang untuk menyelamatkan kita. Kalimat berikut di ayat 19 mengatakan, bukan saja ia datang menyelamatkanku. Ayat 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia biarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya suka sekali lukisan yang Marvella buat untuk seri khotbah ini. Digambarkan seorang rusa yang berdiri, tapi latar belakangnya itu kalau nggak salah kematian, semua yang sifatnya buruk dan menyedihkan. Tapi juga ada pengharapan karena bunga yang tumbuh dan rusa itu tetap bisa berdiri dengan tegak. Saudara perhatikan sarung tangan ini. Saudara yang punya anak kecil, kita seringkali seperti anak kecil yang mau main dengan sarung tangan ini, tetapi tidak banyak yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena tangan kita terlalu kecil. Ya. Ataupun kalau tangan kita cukup, kita mungkin hanya masukkan beberapa jari ke dalamnya dan membiarkan jari-jari lain itu tidak full menutupi seluruh atau mengisi seluruh sarung tangan kita. Saudara, bagaimana kita bisa menggunakan sarung tangan ini dengan baik? Kita harus membiarkan tangan seorang dewasa untuk sepenuhnya masuk ke setiap area dari sarung tangan tersebut. Saudara, ini yang dimaksud waktu penulis Alkitab berulang kali mengatakan bahwa Allah Tuhanku adalah kekuatanku. Saudara, problem terbesar saudara dan saya bukan kita tidak percaya Tuhan itu ada, tetapi kita tidak percaya bahwa Tuhan itu cukup. Kita sama seperti glove atau sarung tangan yang hanya diisi sebagian atau hanya diisi dengan tangan yang kecil. Kita tidak membiarkan Tuhan dengan tangannya yang bijaksana untuk menguasai seluruh hidup kita. Saudara, kita pergi ke gereja tetapi kalau urusan karir kita atur sendiri. Kita mengaku Kristen tetapi waktu pilih teman hidup kita atur dan pikir dan putusin sendiri. Kita mengatakan bahwa Tuhan Kau adalah segalanya, tetapi sehari-hari kita hanya mengasihi Dia seadanya. Saudara, krisis ini menantang kita untuk meminta, Tuhan, jadilah kekuatanku. Penuhi seluruh area hidupku. Saudara, mungkin berapa dari Anda yang mendengarkan khotbah ini, Anda belum mengikut Kristus. Anda belum mengenal Dia. Dan hidup Anda intinya diisi oleh dirimu sendiri. Saudara, seberapapun kuatnya Anda seperti sarung tangan ini yang tidak ada isinya sama sekali. Saudara, saya mengundang saudara yang belum mengenal Kristus untuk memakai masa-masa sulit ini untuk berpikir, untuk apa saudara hidup? Kalau Tuhan ada, bagaimana aku harus berespon padanya? Saya mengundang Anda untuk berdoa kepada Tuhan. Katakan sesuatu seperti ini. Tuhan, mulai hari ini aku mau mengenal-Mu. Aku mau mengikuti Engkau di dunia yang serba tidak pasti ini. Tuhan, aku takut melangkah. Tuhan, selama ini aku hanya hidup bagi diriku sendiri. Tunjukkanlah keselamatan-Mu padaku. Lalu Anda bisa menghubungi saya. Atau salah satu pengurus kami. Atau berbicara dengan pendeta atau guru Injil setempat. Orang Kristen yang saudara kenal. Tanyakan pada mereka. Bagaimana Anda bisa mengenal Kristus dan keselamatannya. Nah, bagi saudara yang telah mengikut Kristus, masa-masa sulit ini adalah sekali lagi masa di mana iman Anda dan saya diuji. Apakah kita semakin bersandar pada keagungan Allah atau pada keagungan diri kita sendiri? Saudara, di tengah kebingungan Anda, penyertaan atau kekuatan siapakah yang sering kali Anda andalkan? Pikirkan kembali sarung tangan ini. Apa isinya? Reputasi, karir, keluarga, tabungan di bank, atau kekuatan sendiri? Sadarkah kita bahwa kita punya Allah yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus, yang bukan saja menyelamatkan kita, tetapi menyertai kita di tengah situasi yang paling membingungkan sekalipun.
Masa-masa sulit ini adalah masa di mana orang percaya dapat semakin bersandar pada keagungan Allah. Keagungan Allah yang mulia dan berkuasa penuh. Keagungan Allah yang menyelamatkan dan menguatkan. Jemaat ICC yang hari ini merayakan ulang tahun ke-15 dan pengikut Kristus dimanapun saudara berada. Inilah Tuhanmu. This is your God. Marilah kita menjadikan masa-masa sulit ini sebagai momen-momen kita melepaskan kacamata bahwa saya pantas diagungkan. Dan kembali mengenakan kacamata, Kristuslah yang patut dimuliakan. Kiranya melalui masa-masa sulit ini atau masa sulit kapanpun, orang dapat berkata tentang hidup kita, tentang keluarga kita, tentang gereja kita, bahwa Yesus Kristus memang juru selamat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan Kristus anak-Mu sebagai juru selamat, sebagai kekuatan dan pengharapan kami yang kekal. Hari ini kami sekali lagi diingatkan, masa-masa sulit bagi beberapa dari kami sudah kami alami, bahkan jauh sebelum krisis ini muncul. Masa-masa sulit akan kami alami dengan ketidakpastian ekonomi, dengan situasi perubahan masyarakat yang begitu drastis. Masyarakat kami berdoa Bapa, kami tidak menutup diri, tapi kami membuka diri kami untuk pada penyertaan Tuhan. Menyadari bahwa Engkau bukan saja keselamatan kami, tetapi Engkau juga adalah kekuatan kami. Ampuni Engkau selama ini. Kami cenderung bersandar pada diri kami sendiri. Yang kami agungkan dan besarkan dan menjadi fokus hidup kami adalah diri kami dan kepentingan kami. Bila mulai hari ini, kami diingatkan bersama-sama dengan Habakuk. Walaupun situasi krisis dan kesulitan kami bertambah banyak dan bertambah rumit, biarlah kami menantikannya dengan tenang. Karena kami mau bukan saja bersama-sama dengan Habakuk, tapi dengan umat-Mu dari segala abad dan tempat, bersorak-sorai menyatakan bahwa di dalam Kristus kami telah menang. Di dalam Tuhan kami punya penyertaan dan kekuatan yang abadi. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan hari ini. Sekali lagi sekedar reminder bahwa hari Jumat mendatang, tanggal 10 April kita akan bersama-sama merayakan ibadah Jumat Agung. Jadi saudara diundang untuk tune in, saudara bisa cek di media sosial, website atau grup WhatsApp kita, link dan waktunya harusnya sama 10.30, dan juga hari Minggu kita akan merayakan Minggu Paskah. Kami sekali lagi bersyukur untuk kehadiran saudara dan kiranya ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Yang lain lagi yang mau kami ingatkan adalah sejak kita mengadakan kebaktian online, maka seluruh persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan melalui gereja ini dapat saudara transfer melalui online, dan nomornya sebentar ada di slide yang ditampilkan ini, atau saudara bisa melihat informasinya di website kami atau bertanya di grup WhatsApp atau media sosial yang ada kalau saudara sampai lupa. Kami sangat bersyukur untuk saudara-saudara yang sudah memberikan secara online selama ini, dan saudara-saudara yang cukup tangkas untuk pindah memberikan secara online. Kami mendukung, sekali lagi mengingatkan bagi saudara yang lain untuk dapat melakukan disiplin rohani ini dengan melihat detail yang ada. Saudara sekalian, kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah ke tempat di mana Allah telah mengutus dan menempatkan kau. Dan biarlah segala situasi yang kita hadapi boleh mendorongmu untuk semakin bersandar pada kemuliaan dan keagungan Kristus, yang di dalam namanya kita dimerdekakan, diselamatkan, dan kuatkan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan berkati.